Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, mahasiswi PPG Guru Fikih Batch 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Nomor peserta 1050 6135 186001, NIM 251021111242. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di Masmurul Ihsan Peninjauan pada kelas 11 dengan materi hukum pernikahan. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya? Sehat. Baik. Untuk memulai aktivitas belajar kita hari ini, saya minta kepada Pak Diman untuk membacakan doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar fikih. Sebelum mulai pelajaran, karena kita warga negara Indonesia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Saya minta kepada Habibah untuk memimpin lagunya, dirijennya. Diminta kepada pesertanya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Kita berseru, Indonesia
kembali. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang mau masuk hari ini? Cukup, Bu. Ada semua? Ya, Adik. Baik, alhamdulillah kalau hadir semua hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini itu tentang hukum pernikahan ya. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam hukum pernikahan, kemarin kita sudah belajar tentang materi tentang peradilan dalam Islam. Peradilan dalam Islam yang dinamakan dengan peradilan itu apa? Yang dinamakan dengan peradilan tersebut suatu lembaga pemerintah, ya kan? Namanya saja peradilan, berarti bercerita tentang lembaga pemerintah, berarti lembaga. Nah, ketika orang yang bersalah itu diadili, itulah dia masuk ke dalam lingkup peradilan, ya kan, tempatnya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam, untuk materi yang sekarang kita masuk ke dalam hukum pernikahan. Jadi di dalam hukum pernikahan ada 5. Yang pertama wajib dalam kategori mampu lahir dan batin. Nah, itu dia yang dikategorikan dalam materi wajib. Kedua, sunnah. Terus dalam arti kata sunnah itu mampu lahir dan batin, sama dengan makna dari wajib. Yang ketiga mubah, tidak mampu lahir batin. Yang keempat makruh, tidak mampu lahir dan batin. Yang kelima haram, tidak mampu lahir dan batin. Itu ada di depan. Selanjutnya pengertian dari pernikahan, karena pembahasan kita tentang ya kan? Yang pertama, pengertian dari pernikahan. Pernikahan adalah akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan agama. Itulah yang dinamakan dengan pengertian dari pernikahan. Yang dinamakan dengan akad yang sah, berarti ada ijab dan kabul nantinya antara, baik dalam hal seksual dan perekonomian. Nah, itu tadi tidak menyakiti. Perekonomiannya mapan, pekerjaannya ada, untuk apa lagi ditunggu-tunggu? Lebih baik menikah daripada mengharapkan dan di kemudian harinya terjadi zina, ya kan? Dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus seseorang yang takut terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia wajib untuk menikah. Itu yang dinamakan hukum wajib tadi. Yang kedua, sunnah. Di situ sunnah jika seseorang mampu menikah dan memiliki keinginan, tetapi tidak dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan zina. Itulah yang dinamakan sunnah tadi, ibarat hukum pernikahan secara sunnahnya. Di situ dalam hukum pernikahan ada hadisnya di situ. Siapa yang kira-kira bisa membaca hadisnya? Silakan. Ya ma'asara sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu
Jadi itu makna dari. Terus dalam pernikahan tersebut kenapa dia dikatakan sunnah? Yang pertama, seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, berarti sudah dewasa jasmaninya, sudah dewasa pemikirannya, tubuhnya lah besar, ya, dia merasa tubuhnya sudah besar, umurnya sudah berumur, terus dari segi penghasilan, perekonomian sudah mapan, kenapa tidak? Iya kan? Itu dia dianjurkan untuk menikah. Itulah yang dinamakan sunnah dalam hukum pernikahan. Yang selanjutnya, terdorong hatinya untuk nikah. Walaupun maaf ngomong, kita sering di sini ada orang yang sudah dewasa, sudah berumur, tapi tidak menikah karena hatinya belum terdorong untuk menikah. Padahal kalau dibilang mapan, sudah mapan. Seseorang tersebut sudah mapan dari segi perekonomian. Mungkin hatinya belum terdorong hatinya untuk menikah. Terus mampu dalam segi finansial. Mampu dalam segi finansial berarti dalam apa? Materi tadi. Perekonomiannya tadi. Dari segi perekonomian sudah mapan, sudah mampu. Cuma karena hati belum berkata, sehingga seseorang tersebut belum menikah. Terus selanjutnya sehat lahir dan batin, sudah pasti. Berarti kalau kembali tadi ketika jasmani dan rohani, berarti lahir dan batinnya, tubuh dan jiwanya itu sehat. Merasa aman dari kekejian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disunahkan dalam hukum pernikahan tersebut. Selanjutnya, mubah. Mubah salah satu hukum dalam Islam yang berarti boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan tanpa mendapatkan pahala maupun dosa. Ketika seseorang tersebut tak menikah, dia tidak berpahala, tidak berdosa. Ketika seseorang tersebut menikah, dia juga tidak berdosa. Itulah yang dinamakan dengan mubah. Kan di situ jelaskan boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan. Itu mubah. Terus dalam kategori mubah tersebut berarti seseorang dalam kondisi stabil pemikirannya. Dia boleh ketika tadi karena gejolak hati belum niat nak menikah, sehingga itu yang dinamakan dalam kondisi stabil. Walaupun dari segi perekonomian seseorang tersebut sudah mencukupi, ibarat sudah mampu menafkahi si wanita pilihan hatinya. Cuman karena ibarat belum, gerakan hatinya belum. Itu. Terus tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Jadi dorongan hati tadi belum, keinginan untuk menikah belum, jodohnya belum ketemu yang pas kalau kata kita, ya kan? Nah, terus selanjutnya makruh. Makruh tersebut hukum dalam Islam yang berarti perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan tetapi tidak berdosa jika dilakukan. Nah, yang dinamakan dengan makruh, perbuatan sebaiknya ditinggalkan tetapi tidak berdosa jika dilakukan. Jadi ketika dia kalau makruh dalam kategori luasnya kita ambil di luar dari pernikahan, berarti kalau kaitannya ketika seseorang sedang ahli hisab sedang merokok, ya kan? Kategori bukan yang batinnya, tapi yang lahirnya, jiwanya, kira-kira mampu tak memberi minuman. Karena pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan. Nah, ibarat itu dia tidak mempunyai keinginan untuk nikah, tapi tujuan dia menikah ingin menyakiti sang
tujuan dia menikah tadilah salah. Karena dia ingin menyakiti sang istri dan menelantarkannya, tidak memberi nafkah lahir dan batin. Ada video. Baik, itu sekilas contoh. Tuh, ada beberapa hikmahnya. Yang pertama, menjaga diri dari perbuatan zina. Terus, yang dinamakan dengan menjaga diri dari perbuatan zina berarti dia dalam melangsungkan pernikahan dapat menjaga diri dari perbuatan zina karena pernikahan merupakan jalan yang halal. Jadi separuh agamanya sudah sempurna tadi ya. Terus berarti dalam kategori yang dinamakan menyempurnakan agama, separuh agama, ketika dia dalam kategori pada poin yang wajib dan sunnah tadi. Tapi ketika dia masuk ke dalam poin yang haram, dia tidak menyempurnakan separuh agamanya. Ketika dia niatnya ingin menyakiti dan tidak memberi nafkah lahir dan batin, berarti dan poin sunnah. Tapi ketika dia masuk ke dalam poin haram, dia tidak menyempurnakan separuh agamanya. Yang ketiga, haram tadi tujuannya menyakiti, ya. Tapi ketika dia menggunakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, berarti ada 3 kata, ya kan? Ada sakinahnya, ada mawaddahnya, ada warahmah. Kira-kira sakinah itu apa artinya? Nah, apa? Tenteram dan damai. Tenteram dan damai, itu sakinah. Dalam keluarganya tenteram, aman, damai, itulah sakinah. Kalau mawaddahnya, apa itu? Penuh kasih sayang, berarti tidak ada. Tapi ketika dia masuk ke dalam unsur poin yang kelima, dia tidak harmonis, tidak terjadi yang dinamakan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Masih ada satu nggak yang belum? Yang pertama ada sakinah tadi, yang kedua ada mawaddah. Kira-kira warahmahnya itu apa? Nah, apa itu warahmah? Penuh belas kasih. Itulah keluarga yang harmonis. Menikah tuh boleh lebih dari satu, bisa 1, 2, 3, 4, asal mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja, ya kan? Nah, sehingga terjadilah dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, itu poin yang ketiganya. Dalam poin yang keempat, selaku istri kerjaannya apa? Jadi bisa dibedakan antara itu yang dinamakan menjalankan perintah. Pernikahan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya dan sunnah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tadi sudah dibentuk kelompok ya? Nah, silakan kelompok 1 untuk membaca hasil diskusinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, kami akan menyimpulkan makalah yang berjudul Hukum Pernikahan yang Wajib. Jika pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki walau dengan berpuasa, kita ketahui bersama bahwa seorang muslim kaidah yang berbunyi sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka
sehingga menikah pun dihukumi. Baiklah, cukup sekian pemateri makalah dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok satunya. Selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kami akan menyimpulkan makalah yang berjudul Hukum Pernikahan Sunnah dan Mubah. Jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan menikah, pun dia bisa menahan diri dari zina jika pernikahan dilakukan orang tersebut juga tidak akan melantarkan istrinya. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi aplaus untuk kelompok 2-nya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami akan menyimpulkan makalah tentang hukum pernikahan makruh dan haram. Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, akan tetapi belum dikhawatirkan istri dan anaknya ditelantarkan. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bagi aplaus untuk kelompok terakhirnya. Baik, diskusinya berjalan dengan lancar. Ya, sebelum kita tutup, ini ada tugas individu. Ya, silakan kamu kerjakan dulu tugasnya. Nanti saya ambil kembali ya. Silakan. Silakan dikerjakan tugasnya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpulkan kembali. Baik, sebelum ditutup materi dalam hukum pernikahan, kita ambil kesimpulan. Kita tarik kesimpulan dari materi tersebut. Jadi yang dinamakan dengan pernikahan tadi apa? Apa itu pernikahan? Berdasarkan ketentuan agama. Jadi dengan adanya pernikahan tersebut, maka terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan